Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sri Rahayu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Nah, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi teks laporan percobaan yang dibaca ataupun yang didengar. Sedangkan indikatornya adalah menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan fungsi dari teks laporan percobaan. Setelah kalian melihat video ini, kalian akan mengetahui mengenai pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, dan fungsi teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini sangat penting untuk kalian pahami karena teks laporan percobaan ini sering kalian jumpai di mata pelajaran IPA. Nah, langsung saja ya kita bahas mengenai pengertian teks laporan percobaan. Percobaan mempunyai nama lain yaitu apa? Eksperimen. Eksperimen yaitu kegiatan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Itu yang dimaksud dengan percobaan atau eksperimen. Yang kedua, laporan. Apa itu laporan? Ya, laporan adalah sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Nah, jadi laporan ini disusun atau dibuat ketika ada orang lain menyuruh membuatnya. Sedangkan teks yaitu sesuatu yang disampaikan melalui tulisan, bukan lisan. Jadi, pengertian teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan baik untuk menguji atau membuktikan dari suatu hasil percobaan. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian teks percobaan. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan yang pertama adalah fakta. Nah, masih ingat dengan kalimat fakta? Yang pertama, ciri dari fakta itu harus pasti. Jadi, kalimat fakta itu harus pasti. Contohnya, Ibu akan memberikan sebuah kalimat contoh. Kandungan vitamin C di jeruk nipis yaitu sekitar 27 mg. Nah, menurut kalian, itu kalimat fakta atau opini? Betul sekali, itu kalimat opini. Kenapa? Karena di sana terdapat kata sekitar. Kata sekitar itu tidak pasti, jadi bukan fakta. Yang seharusnya seperti apa kalimat fakta? Kalimat fakta itu mengandung angka yang pasti, yang dapat dibuktikan. Jadi ciri yang kedua yaitu dapat dibuktikan. Contoh kalimatnya seperti ini. Dalam 100 mg jeruk nipis terdapat kandungan vitamin C yaitu 27 mg. Nah, itu baru kalimat fakta yang jelas. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari teks laporan percobaan yang kedua yaitu harus lengkap. Tentu saja ketika kalian akan membuat sebuah laporan itu harus lengkap. Harus dimulai dari awal sampai akhir, tidak boleh terputus di tengah. Jadi harus lengkap. Karena kalau misalkan hanya akan membuat laporannya setengah, artinya itu tidak akan memberikan hasil. Yang terakhir adalah objektif. Nah, ketika kalian akan meneliti sesuatu itu harus objektif. Contohnya, kalian akan meneliti saus jajanan yang ada di sekolah nih. Ketika kalian dalam penelitian itu kan ada hipotesisnya dulu atau dugaannya awalnya dulu. Nah, dugaan awalnya itu bahwa ternyata kandungan saus di kantin memiliki zat yang berbahaya. Itu dugaan awalnya. Lalu dilakukanlah sebuah penelitian. Ternyata setelah penelitian tidak ditemukan zat berbahaya di dalam saus. Maka di situ harus objektif. Kamu harus memberikan tulisannya di sana kandungan yang ada di dalam
saus ini tidak berbahaya. Di situ harus objektif. Itu mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan. Selanjutnya, kita ke fungsi dari teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan ada 5. Yang pertama yaitu informasi. Ya, jelas karena di sini adalah sebuah teks laporan percobaan, yaitu sebagai bukti dari informasi. Contohnya, ketika kalian sudah melakukan sebuah teks laporan percobaan, sudah dibukukan, sudah dicatat, sudah disimpan, misalkan di perpustakaan. Nah, itu sebagai referensi untuk orang lain melihat kandungan-kandungan zat berbahaya apa saja ini yang pernah kalian teliti. Nah, orang lain itu bisa melihatnya. Itu sebagai sumber informasi untuk orang lain. Yang kedua, sebagai bukti. Ya, di situ adalah sebagai pembuktian bahwa kalian telah melakukan sebuah penelitian atau percobaan. Yang ketiga, sebagai dokumentasi. Jelas, ketika kalian melakukan sebuah penelitian kan dari awal sampai akhir, itu kan sampai divideokan, sampai dicatat, sampai diberikan ke guru. Nah, itu sebagai dokumentasi, kan tidak mau hilang, itu didokumentasikan oleh kalian. Yang keempat, sebagai pemecahan masalah. Kenapa pemecahan masalah? Karena itu tadi, kalian kan kadang selalu was-was dengan makanan yang kalian makan. Contoh, kalian suka bakso kan? Nah, pernah mendengar bahwa ada bakso yang memiliki kandungan formalin. Nah, ketika kalian merasa was-was, itu adalah sebuah masalah. Untuk pemecahannya, lakukanlah penelitian. Ketika dilakukan penelitian, ternyata kandungan bakso itu tidak memiliki zat formalin. Makanya kamu akan lahap makannya. Tetapi sebaliknya, ketika kalian melakukan sebuah penelitian dan ternyata ditemukannya kandungan berbahaya, maka dari sejak sekarang ketika sudah melakukan penelitian itu, stop makan bakso yang mengandung formalin karena itu tidak baik untuk kesehatan kalian. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu sebagai pertanggungjawaban. Nah, karena di sini ada laporan percobaan itu kan dibuat atau disusun oleh ketika ada orang lain menyuruh membuat atau menyusunnya. Contohnya ketika Bapak Ibu guru menyuruh kalian melakukan sebuah laporan percobaan, maka itu kan harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu sebagai tanggung jawab kalian melakukan kegiatan yang disuruh oleh orang lain. Itu yang dimaksud dengan fungsi dari teks laporan percobaan. Jadi, ada berapa fungsinya? Ada 5. Yang pertama, sebagai informasi, sebagai bukti, sebagai dokumentasi, sebagai pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah sebagai pertanggungjawaban. Nah, sampai di sini, apakah ada yang belum paham dengan pengertian ciri dan fungsi? Bagi yang kalian yang belum paham, nanti boleh tinggalkan komentar di bawah ini ya. Nanti Ibu akan bahas satu-satu atau Ibu akan balas satu-satu ya. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu cukupkan dulu pembelajaran sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dah.